Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teguh Yuwono. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dan saya berada di kelas IF 601. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah Teori Informasi, yaitu mereview jurnal ya. Nah, ini untuk saya mendapatkan tugas, saya disuruh mencari 3 buah jurnal ilmiah terbaik 5 tahun terakhir. Ini ada beberapa pilihan dan saya di sini mengangkat topik yaitu kompresi data. Kemudian uh, membuat review dari 3 jurnal tersebut dengan memperhatikan masalah yang diangkat dalam tiap jurnal, nilai inovasi atau perbedaan penelitian dari tiap jurnal yang didapat, kemudian hasil dan manfaat penelitian dari tiap jurnal. Nah, yang jurnal pertama yaitu yang berjudul analisis performa wide rate kompresi delta encoding pada data logging menggunakan Go Benchmark. Nah, pendahuluannya yaitu penelitian ini menganalisis performa algoritma delta encoding dalam mengoperasi data logging IoT berbasis sensor lingkungan. Hasil uji menunjukkan bahwa delta encoding efektif mengurangi ukuran data hingga 44,1% dan cocok untuk pemrosesan data tunggal atau real time. Namun, performanya menurun drastis saat menangani data jumlah besar. Nah, delta encoding direkomendasikan untuk sistem dengan volume data kecil dan kebutuhan efisiensi penyimpanan. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu sistem IoT menghasilkan data sensor dalam jumlah besar secara terus-menerus. Yang kedua, volume data yang tinggi menyebabkan pembengkakan penyimpanan dan beban transfer. Dan yang ketiga, kompresi data diperlukan untuk efisiensi penyimpanan jaringan. Yang keempat, delta encoding digunakan sebagai metode kompresi lossless. Dan yang kelima, metode ini efektif menghasilkan data, tetapi bisa menurunkan performa write atau read-nya. Kemudian yang terakhir yaitu perlu analisis performa delta encoding pada skenario nyata data logging IoT. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis performa algoritma delta encoding dalam proses write and read pada data sistem data logging IoT. Kemudian mengukur kecepatan dan efisiensi proses write and read dengan dan tanpa kompresi data delta encoding. Yang ketiga, menilai efektivitas delta encoding dalam mengurangi ukuran data atau rasio kompresi. Yang keempat, mengetahui dampak penerapan delta encoding terhadap performa sistem saat menangani data tunggal dan data massal. Yang kelima, yaitu memberikan rekomendasi penggunaan delta encoding berdasarkan hasil analisis performa dan efisiensi. Nah, dari metode ini, penelitian ini menggunakan metode yaitu eksperimen komputasional untuk mengukur performa algoritma kompresi data delta encoding. Nah, alat ujinya adalah One Benchmark dan MySQL. Nah, data yang digunakan adalah data sensor lingkungan yang diambil dari Kaggle yang kurang lebih ada 400.000 entry. Kemudian skenario pengujiannya adalah single write, single read, kemudian multi write yaitu kurang lebih 10.000 data dan multi read 10.000 data. Nah, parameter yang diukur yaitu waktu per iterasi, jumlah iterasi dan ukuran data sebelum dan sesudah kompresi. Tujuannya pengujian membandingkan performa dengan dan tanpa data encoding. Nah, dari hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah single write dan read performa stabil, hampir setara dengan tanpa kompresi. Kemudian multi write 10.000 dengan 10.000 data sangat lambat atau 10.254 kali lebih lama dari baseline-nya. Yang ketiga yaitu multi read dengan 10.000 data sedikit lebih lambat, 1,9 kali masih dapat diterima. Kemudian yang keempat yaitu rasio kompresi hemat penyimpanan hingga 44,1% atau rasio 1,789 banding 1. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan cocok untuk data real time dan kurang cocok untuk data massal tanpa optimasi tambahan. Data encoding efektif untuk mengurangi ukuran data time series pada sistem data logging, kemudian memberikan penghematan ruang penyimpanan hingga 44,1% dengan rasio kompresi 1,78 banding 1. Kemudian performa write dan read untuk data tunggal tetap stabil dan efisien. Performa write untuk data massal sangat menurun sehingga tidak direkomendasikan untuk proses batch besar tanpa optimasi.
Real-time coding lebih cocok diterapkan pada sistem IoT yang memproses data secara real-time atau individual. Perlu strategi tambahan seperti pasalisasi jika ingin digunakan untuk kompresi data dalam jumlah besar. Kemudian jurnal yang kedua berjudul yaitu kompresi data sensor menggunakan optimalisasi parameter DCT untuk sistem monitoring iklim. Di sini dalam sistem monitoring iklim berbasis Internet of Things atau IoT, perangkat sensor menghasilkan data secara terus-menerus dalam jumlah besar. Data ini mencakup berbagai parameter lingkungan seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan arah angin. Akumulasi data dalam jangka waktu panjang menyebabkan beban tinggi pada penyimpanan dan jaringan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan metode kompresi yang efisien. Nah, penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma Discrete Gaussian Transform atau DCT dengan optimalisasi parameter ambang energi untuk mengurangi ukuran data tanpa mengorbankan akurasi informasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem IoT dalam pengelolaan data iklim. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, volume data sensor IoT sangat besar. Sensor memantau parameter lingkungan secara berkala dan terus-menerus menghasilkan data dalam jumlah besar. Yang kedua, terbatasnya kapasitas penyimpanan dan daya perangkat. Perangkat IoT memiliki keterbatasan dalam hal memori dan konsumsi energi. Yang ketiga, transfer data menjadi boros bandwidth. Ukuran data yang besar membebani jaringan, terutama jika dikirim ke server secara real-time. Yang keempat, efektivitas kompresi tergantung jenis data. Tidak semua algoritma kompresi bekerja optimal pada semua jenis data sensor, khususnya data acak seperti arah dan kecepatan angin. Yang kelima, kompresi lossy perlu dikendalikan agar akurat. Perlu dijaga agar tingkat kesalahan hasil kompresi tetap rendah dan data tetap representatif. Yang terakhir yaitu perlu metode kompresi yang efisien dan adaptif. Diperlukan pendekatan yang bisa menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing data sensor agar hemat uang dan tetap akurat. Tujuan penelitian ini yang pertama mengoptimalkan kompresi data sensor menggunakan algoritma DCT atau Discrete Gaussian Transform. Yang kedua, menentukan parameter ambang energi terbaik untuk masing-masing jenis data sensor. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara rasio kompresi dan tingkat kesalahan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penyimpanan tanpa mengorbankan akurasi data. Dan yang terakhir, yang kelima, menghasilkan kompresi yang cocok untuk sistem IoT monitoring iklim. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu eksperimen korelasi dengan pendekatan kuantitatif ya. Kemudian data yang digunakan data sensor iklim dari stasiun HISIS atau radiasi matahari, suhu, kelembaban, tekanan, arah angin, dan kecepatan angin. Dan data dicetak tiap 5 menit selama 6 bulan. Yang ketiga yaitu pemrosesan data. Yang pertama kita melakukan normalisasi data, kemudian kita melakukan penghapusan komponen bisi untuk mengurangi osilasi. Nah, tahapan kompresi. Tahapan kompresi ini transformasi data menggunakan DCT ya. Penerapan ambang energi threshold dari 0,7 hingga 0,999. Kemudian eliminasi komponen berenergi rendah. Yang kelima yaitu evaluasi, menghitung berdasarkan rasio kompresi dan tingkat kesalahan. Nah, tujuan analisis yaitu menentukan parameter DCT terbaik untuk efisiensi tinggi dengan kesalahan dengan kurang di bawah 5%. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu DCT efektif mengompresi data sensor, terutama yang stabil seperti suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Yang kedua, threshold energi 0,9 sampai dengan 0,99 memberikan hasil kompresi terbaik dengan kesalahan di bawah 5%. Kemudian data dengan pola acak atau arah dan kecepatan angin dan menghasilkan kompresi lebih rendah. Yang keempat yaitu pra-pemrosesan. Nah, di sini dilakukan normalisasi dan penghapusan komponen bisi untuk meningkatkan akurasi rekonstruksi. Yang kelima, di situ mampu menjaga bentuk sinyal asli dengan baik pada sebagian besar variabel sensor. Nah, kesimpulan dari jurnal 2 ini adalah di situ efektif untuk mengoperasi data sensor monitoring iklim secara efisien. Kemudian threshold energi optimal berada di kisaran 0,9 hingga 0,99 tergantung jenis datanya. Yang ketiga yaitu data stabil ya, seperti suhu dan kelembaban, menghasilkan rasio kompresi tinggi dengan kesalahan rendah. Kemudian data acak seperti arah dan kecepatan angin tetap dapat dikompresi namun dengan efisiensi lebih rendah. Dan yang kelima, pra-pemrosesan meningkatkan kualitas rekonstruksi sinyal. Yang keenam, metode ini cocok untuk sistem IoT yang membutuhkan penghematan ruang dan kapasitas data. Lanjut yang ketiga dengan judul analisis performa algoritma kompresi data dalam penyimpanan dan transfer data. Nah, untuk pendahuluan dari jurnal 3 ini dalam era digital yang terus berkembang, volume data yang dihasilkan oleh berbagai sistem dan perangkat semakin besar.
Hal ini menimbulkan tantangan dalam penyimpanan dan transfer data, terutama terkait efisiensi ruang dan kecepatan proses. Algoritma kompresi data menjadi solusi penting untuk mengurangi ukuran file tanpa kehilangan informasi esensial. Namun, setiap algoritma memiliki performa yang berbeda, tergantung pada jenis dan ukuran data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa berbagai algoritma kompresi dalam konteks penyimpanan dan transfer data, guna menentukan pilihan terbaik sesuai kebutuhan aplikasi. Latar belakang dari penelitian ini adalah pertumbuhan data digital yang sangat cepat, ya, menuntut sistem penyimpanan dan transfer data yang efisien. Kemudian ukuran file yang besar memperlambat proses transmisi dan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar. Kemudian algoritma kompresi menjadi solusi untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya, banyaknya jenis algoritma kompresi membuat pemilihan metode yang tepat menjadi ketantangan. Yang kelima, kinerja algoritma berbeda-beda tergantung jenis data, seperti teks, citra, audio, atau video. Kemudian kurangnya analisis performa algoritma. Nah, secara menyeluruh dalam konteks efisiensi kompresi dan kecepatan proses. Dan yang terakhir, diperlukan evaluasi komparatif untuk mengetahui algoritma terbaik sesuai kebutuhan penyimpanan dan transfer data. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis performa berbagai algoritma kompresi data, membandingkan rasio kompresi, kecepatan kompresi, dan dekompresi tiap algoritma, menilai adaptabilitas algoritma terhadap berbagai jenis dan ukuran data, dan yang terakhir memberikan rekomendasi pemilihan algoritma yang efisien sesuai kebutuhan aplikasi penyimpanan dan transfer data. Metode yang dilakukan yang dianalisa adalah Huffman coding, kemudian Lempel zip, LZ77 dan LZ78. Kemudian run length encoding atau RLN, kemudian Barrow-Wheeler transform atau BWT, move to front atau MTF, arithmetic coding, dan adaptive compression seperti adaptive arithmetic coding dan DMC. Kemudian parameter analisis yaitu rasio kompresi, kecepatan kompresi dan dekompresi, dan adaptabilitas terhadap jenis dan ukuran data. Nah, di sini juga jurnal ini juga melakukan evaluasi, menilai kelebihan dan kekurangan tiap algoritma dalam konteks penyimpanan dan transfer data. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu Huffman coding paling efektif untuk data teks dengan banyak pengulangan karakter. Kemudian label zip cocok untuk data biner dan citra karena mampu mengenali pola berulang. Kemudian RLE atau run length encoding sangat cepat, tetapi kurang efektif pada data tanpa pengulangan. Kemudian algoritma Lossy memiliki rasio kompresi lebih tinggi, tapi menyebabkan kehilangan informasi. Nah, kemudian adaptive compression seperti DMC dan adaptive arithmetic memberikan rasio kompresi lebih baik, tetapi membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Yang keenam, performa algoritma sangat tergantung pada jenis dan ukuran data yang dikompresi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan karakteristik data. Kesimpulan dari jurnal 3 ini adalah kinerja algoritma kompresi bervariasi, ya, tergantung jenis dan ukuran data. Kemudian kecepatan kompresi dan dekompresi menjadi faktor penting dalam aplikasi real time. Dan yang terakhir adalah adaptive compression menawarkan efisiensi tinggi, namun memerlukan sumber daya yang lebih besar. Nah, untuk penutupnya, kesimpulan dari 3 jurnal ini adalah kompresi data sangat penting dalam sistem digital modern, terutama untuk menghemat penyimpanan dan mempercepat transfer data, khususnya pada sistem berbasis IoT dan aplikasi data besar. Yang kedua, setiap algoritma kompresi memiliki karakteristik dan performa berbeda tergantung pada jenis dan ukuran data, serta kebutuhan sistem, real-time, akurasi, efisiensi ruang, dan lain-lain. Nah, jurnal 1 menunjukkan bahwa delta encoding sangat efisien untuk data time series secara individual, namun tidak cocok untuk pemrosesan data massal karena performanya menurun drastis. Jurnal 2 menegaskan bahwa discrete processing transform atau DCT dengan threshold energi yang dioptimalkan mampu mengompresi data sensor dengan baik, menjaga keseimbangan antara efisiensi dan akurasi. Jurnal ketiga memberikan analisis komparatif berbagai algoritma kompresi seperti Huffman, LZE, LLE, dan lain-lain, menekankan bahwa pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan jenis data dan konteks penggunaannya. Tidak ada solusi tunggal yang paling baik untuk skema skenario. Secara keseluruhan, strategi kompresi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sistem secara signifikan, baik dari segi penyimpanan, kecepatan, maupun penggunaan sumber daya, dan harus dipilih berdasarkan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik data. Terima kasih. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.